Perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah meluncurkan rudal berat Jihad Mughniyeh untuk pertama kalinya. Diketahui rudal tersebut diluncurkan Hizbullah untuk menyerang posisi pasukan Israel pada Minggu 12 Mei 2024. Dikutip dari Tribun News, rudal taktis Jihad Mughniyeh merupakan rudal yang memiliki kekuatan destruktif tinggi. Rudal itu dilengkapi dengan hulu ledak yang berbobot 120 kg. Nama rudal tersebut diambil dari nama Jihad Mughniyeh, putra Emad Mughniyeh, komandan senior Hizbullah. Ia diketahui tewas di tangan militer Israel pada 2015 silam. Ini merupakan kali pertama Hizbullah menggunakan rudal berhulu ledak besar. Biasanya Hizbullah menggunakan rudal Burkan dan Falak untuk menyerang Zionis. Selain itu, mereka juga menyerang posisi pasukan Israel menggunakan drone. Aktivis sayap kanan Israel memblokir konvoi truk bantuan yang sedang dalam perjalanan dari tepi barat ke Gaza. Diketahui aksi itu terjadi pada Senin 13 Mei 2024, tepatnya di pos pemeriksaan Tarkumia sebelah barat Hebron. Dalam video yang beredar, para aktivis itu terlihat melemparkan kardus-kardus yang berisi bantuan makanan. Diketahui paket-paket dalam kardus itu berisi mie instan merek asal Indonesia. Mereka terlihat melempar-lemparkan paket bantuan makanan itu, bahkan menginjak-injaknya. Alhasil banyak mie instan yang berserakan di jalanan. Kemudian dalam klip yang sama, terlihat pula truk-truk bantuan dirusak. Bagian badan truk tampak rusak dan tumpukan karung berisi bantuan terlihat berserakan. Di lokasi lainnya, hal yang sama pun terjadi. Hanajat, salah satu aktivis, menuturkan aksi itu dilakukan agar bantuan-bantuan tersebut tak jatuh ke tangan militan Hamas. Ia menekankan bahwa warga Israel bakal terus melakukan aksi itu. Mereka mengaku ingin membantu militer Israel untuk mencapai kemenangannya atas Hamas. Lebih lanjut, Hana menyatakan bahwa tak akan ada bantuan makanan yang masuk ke Gaza tanpa adanya pembebasan sandera. Militer Israel menembaki konvoi mobil Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA baru-baru ini. Serdadu Zionis itu menembak dan membunuh seorang pekerja asing pada Senin 13 Mei 2024. Dikabarkan sang sopir tewas dalam insiden itu dan lainnya terluka. Diketahui insiden berdarah itu terjadi di kota Rafah, Gaza Selatan. Dikutip dari Tribun News, ada dua pekerja bantuan yang berada dalam mobil tersebut. Seorang jurnalis Gaza, Mohamed Al-Sher, membagikan kondisi mobil UNRWA pasca kejadian. Mobil berwarna putih itu menjadi korban serangan Israel meski terdapat bendera dan stiker PBB yang tertempel. Terlihat kaca mobil tersebut pecah tertembus peluru Zionis. Download Tribun E. Palang Merah Internasional dan para mitranya membuka sebuah rumah sakit lapangan di Rafah, Gaza Selatan. Pembukaan rumah sakit lapangan itu dilakukan pada Selasa, 14 Mei 2024. Disebutkan proyek itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan medis yang sangat besar seiring dengan serangan yang masif dilakukan Israel. Lewat akun X ICRC, pihaknya menyampaikan bahwa rumah sakit lapangan itu akan dilengkapi dengan 60 tempat tidur. Rumah sakit lapangan tersebut akan menyediakan perawatan bedah darurat, kebidanan atau kandungan, dan perawatan ibu serta bayi baru lahir. Tak hanya itu, perawatan anak dan rawat jalan juga akan melengkapi rumah sakit lapangan tersebut. Menilik siaran pers ICRC, rumah sakit lapangan itu dikabarkan mampu menyediakan perawatan medis untuk sekira 200 orang per hari. Diketahui rumah sakit lapangan ini merupakan kelanjutan
dari lebih dari 15 tahun dukungan layanan kesehatan ICRC di Gaza. Tim rumah sakit lapangan bakal terdiri dari 30 ahli kemanusiaan dari berbagai perhimpunan nasional. Mereka mencakup ahli bedah, dokter, ahli anestesi, perawat, teknisi, insinyur, ahli logistik, dan administrator. Dengan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat di Gaza, ICRC menegaskan seruannya untuk melindungi fasilitas medis di bawah hukum kemanusiaan internasional. Halaman Masjid Al-Aqsa diserbu oleh pemukim ilegal Israel pada Selasa 14 Mei 2024. Mereka berbondong-bondong ke kompleks Masjid Al-Aqsa di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Israel. Dikutip dari Tribun News, terlihat seorang pemukim Israel yang terang-terangan membentangkan bendera negaranya. Namun hal itu tak berlangsung lama. Pasalnya, pasukan pendudukan langsung memerintahkannya untuk melipat bendera itu. Tak berhenti di situ saja, para pemukim lainnya juga kedapatan memasang bendera Israel di area gerbang Mukrabi. Insiden ini menyusul seruan yang dibuat oleh organisasi Beadenu untuk mengibarkan bendera Israel di Masjid Al-Aqsa pada tanggal 14 Mei. Meski begitu, penyerbuan semacam ini merupakan kejadian biasa. Houthi Yaman dikabarkan sedang menyiapkan langkah selanjutnya untuk menargetkan kapal-kapal pro-Israel yang berlayar di Laut Merah. Hal itu disampaikan oleh juru bicara militer kelompok Ansarullah Houthi Yaman, Yahya Saree, pada Senin 13 Mei 2024. Dikutip dari Tribun News, Yahya Saree mengancam bahwa Houthi akan meningkatkan operasi militernya. Bahkan, ia mengklaim serangan itu berada di tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itulah Houthi bakal merilis rincian baru mengenai kapal-kapal yang melanggar larangan yang mereka berlakukan, termasuk kapal yang menuju ke pelabuhan Israel di Laut Mediterania. Sebelumnya, Houthi mengatakan akan melakukan operasi militer fase keempat. Operasi itu akan dilakukan jika Israel dan sekutunya Amerika Serikat bersikeras untuk mendukung agresi Zionis di jalur Gaza. Yahya Saree memastikan adanya operasi militer fase kelima dan keenam yang akan dilakukan Houthi terhadap kapal pro-Israel. Menurutnya, strategi Houthi itu adalah hal yang bagus untuk menjadi peringatan keras bagi Israel dan Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan dipermalukan di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, dan di Bab al-Mandab dan Samudra Hindia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.